Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, hari ini kita mencoba untuk mengajak melakukan refleksi, motivasi, dan informasi. Baik, kita coba renungkan refleksi religi. Semoga menjadi catatan bagi kita, semoga menjadi referensi di dalam kehidupan untuk bekal langkah, bekal ilmu di hari esok. Baik, kita mencoba gunakan mutiara-mutiara hikmah. Pernah disampaikan Imam Ghazali bahwa matinya hati adalah kebodohan. Ya, dan kehidupan hati adalah ilmu. Maka saya katakan bahwa bagaimana seseorang hati bisa mati? Bagaimana hati seseorang bisa mati? Padahal hati itu terjaga di dalam raga. Padahal setiap saat hati itu dikawal kita. Kenapa bisa mati? Nah, hati itu bersamayam di dalam raga yang kadang kita tidak mengerti situasinya di mana, di dada, di benak, di otak, wallahu alam. Jadi hati yang mana? Ruh. Nah, ini yang dicermati. Maka saya katakan bahwa kalau kita bicara hati, okelah hati secara ruh, ya. Ketika hati kita mati, artinya hati tidak ada cahaya pengetahuan, tidak ada cahaya iman. Matinya hati karena tidak ada cahaya iman. Matinya hati karena tidak ada hidayah sama Allah. Maka dikatakan bahwa hati yang mati itu seperti bebatuan yang keras. Tidak bisa menumbuhkan tanaman, tidak bisa menumbuhkan kebaikan. Bahkan hati yang mati sulit menerima pencerahan. Nah, maka saya katakan matinya hati itu kebodohan. Iya, kalau hati sudah mati, kita pakai sensor yang mana? Kalau hati sudah mati, kita dengan membaca kehidupan, melihat ma'rifatullah dengan apa? Maka hati yang mati membuat seseorang akan berubah menjadi manusia robot atau manusia patung. Karena apa? Manusia yang diberi hati tetapi hatinya mati, seperti halnya seseorang yang tidak bisa bergerak dengan rasanya. Bukan, tetapi dia hanya bergerak dengan raganya. Apa bedanya dengan robot? Maka bila hati seseorang mati, dia berubah menjadi patung, dia berubah menjadi robot. Dia tidak mengenal tata kelola rasa. Ya, sekali lagi, tidak mengenal tata kelola rasa. Nah, itu yang terjadi. Maka di sisi lain, kehidupan hati adalah ilmu. Maksudnya apa? Ketika hati tercerahkan dengan cahaya Allah, ketika hati tercerahkan dengan cahaya ilmu, maka bisa dikatakan bahwa kehidupan hati itu akan semakin penuh dengan dinamika, penuh rumbai-rumbai, penuh keindahan. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka ilmu itulah yang mencerahkan hati. Ilmu itulah yang membuat seseorang akan senantiasa hadir dan membuat seseorang akan semakin eksis dalam kehidupan dunia. Nah, baik. Kita lanjut lagi mutiara religi ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tidak peduli betapa sulitnya kelihatannya, maka jangan memasuki lingkungan keputusasaan. Ya, ingat itu. Sesulit apapun, jangan pernah putus asa. Seberat apapun, jangan patah semangat. Ya, karena jujur saja, bahkan ketika semua jalan tertutup, semua orang menjauh, ya, pasti Tuhan akan membuka jalan baru
hanya untuk kita yang tidak putus asa. Maka bersyukurlah, sangat mudah untuk bersyukur. Ketika semuanya baik-baik saja, maka seorang ahli hikmah bersyukur tidak hanya atas apa yang telah diberikan, tetapi dia juga bersyukur atas semua yang telah ditolak. Artinya apa? Bukan hanya sehatnya saja, tetapi balaknya, sakitnya pun ditolak. Itu bentuk rasa syukur. Maka saya katakan bahwa syukur mendapatkan hal-hal yang positif, bagus. Syukur mendapatkan ilmu yang manfaat, bagus. Tapi juga bersyukur untuk tidak melakukan maksiat. Bersyukur dengan gaji yang kecil tapi bisa survival. Bersyukur dengan hidup pas-pasan tetap bisa sholatnya istiqomah. Nah, itu yang perlu cermati. Jadi intinya itulah hidup. Maka jangan pernah kita merasa kesepian, seluruh alam semesta ada di dalam dirimu. Maksudnya apa? Kadang kita merasa sendiri, kita jengkel, kita letih. Kalau begitu belum bisa dialog dengan alam. Kalau begitu belum berdamai, berkompromi dengan kehidupan. Kalau begitu jagat cilik atau mikrokosmos yang ada dalam tubuh belum bisa optimalisasi. Maka saya katakan tumbuh berkembang itu harus iring rasa, jiwa dan kemauan serta raga, begitu. Baik, kita lanjut. Pengalaman menunjukkan bahwa roh tidak lain adalah kesadaran. Roh adalah tidak lain kesadaran. Siapapun yang memiliki kesadaran lebih besar memiliki semangat yang lebih besar. Semakin sadar, maka semangatnya semakin kuat. Ketika semangatnya menjadi lebih besar dan melampaui semua batas, toh segala sesuatu menjadi patuh padanya. Maksudnya apa? Roh segala sesuatu menjadi patuh padanya. Jadi bahwa roh tidak lain adalah kesadaran. Jadi orang-orang yang sadar tidak blunder. Orang-orang yang sadar selalu memohon kepada Allah diberi keberkahan, diberi kebaikan, dan diberi keselamatan. Jadi ada pemikiran lain. Apapun yang kita pikirkan, lupakan saja. Apapun yang menjadi takdirmu, hadapi saja. Tidak usah bingung-bingung. Rasa perih yang kita rasakan ini adalah membawa pesan, maka dengarkanlah mereka. Artinya apa? Ketika ada teman merasakan perih persoalan, okelah kita mencoba empati. Pastikan bahwa suatu hari nanti kau akan memuji dan berterima kasih kepada Tuhan atas doa-doamu yang belum terjawab, yang pernah kau mentangisi untuk mereka. Jadi kesimpulannya bahwa itulah hidup, itulah realita. Jangan pernah bikin basa-basi. Hidup itu adalah fakta, bukan retorika. Begitu. Jadi sekali lagi, banyaklah bersyukur kehadirat Allah. Ketika banyak persoalan cerna-cernik, pernak-pernik yang mengganggu kesadaran umatnya, maka kita lambat laun harus tuntaskan satu persatu. Tentu saling menjaga rasa, jangan sampai terjadi konflik interest yang justru berdampak risiko. Baik, terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Monjo Channel. Moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.